أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا. Ya, ayo bunda semuanya, Bismillah ya. Kita mulai dan kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nih, pemateri kita sudah hadir, ini sudah on cam ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Teh Faz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Teh ya. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat, sehat Teh, sehat. Selalu berseri-seri ya, wajhun malihun, Masya Allah. Nih, jadi ayah bunda semuanya, nama beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Cuman kalau saya sendiri atau kalau nggak salah beliau juga sering disebutnya Teh Faz ya. Fatimah Az-Zahra gitu. Kayak FA Singkatan. singkatannya ya. Jadi biasanya kita manggilnya Teh Faz ya. Ya, sehat Teh ya. Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Teh sekarang? Seperti biasa aja, ibu rumah tangga dengan anak 5. Masya Allah. Oh, sekarang udah 5 ya Teh ya? Alhamdulillah, Allah Wah. kasih amanah ya, banyak. Insya Allah seneng kalau lihat teman-teman yang punya anak banyak itu gitu kayak kayak itu tuh apa sih tabungan masa depan gitu. Mudah-mudahan jadi tabungan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tuh awet muda katanya. Masya Allah. Teh kita malam ini kita mau ngobrolin apa nih kira-kira nih? Ngobrolin tentang keindahan Al-Quran ya, Masya Allah. Oh, Jadi memang Al-Quran itu semakin dikaji, semakin digali, kalau orangnya betul-betul mengkajinya dengan hati, dengan pikiran, dengan perasaan, maka pasti akan jatuh cinta. Masya Ini Allah. uh, sudah mulai atau belum nih? Atau masih masih ngobrol-ngobrol? Ya, spill dulu Teh. Ini Oke, apa intronya kayak gimana nih gitu biar oke, bertahan oke. gitu. Baik, baik. Iya, jadi kita akan ngobrolin tentang keajaiban Al-Quran, tentang indahnya hidup bersama Al-Quran, dan mungkin akan sedikit testimoni bagaimana saya dulu yatim miskin kelaparan, sampai berhari-hari perut kosong, pernah tidur beralas kardus di ibu kota, ketemu dengan preman dan sebagainya, itu alhamdulillah terlewati dengan baik. Bisa dibilang karena, bukan bisa dibilang, saya sangat meyakini itu karena keajaiban Al-Quran. Jadi Masya Allah. dimanapun berada, ketika kita berpegang pada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong. Salah satunya adalah tentang hati. Saat perih, yang ada hanya Allah, Allah gitu. Saya baca Quran lagi, saya baca Quran lagi, menghafal gitu ya, sambil kadang tadarus, kadang menghafal, sambil menahan perih. Setelahnya lalu saya berdoa, ya Allah, sudah 3 hari perut hamba lapar, gitu kan, perut hamba kosong, berikan hamba gitu gitulah. Ini spill apa mau jadi panjang nih? Cukup teh. Nanti cerita yang Cukup. panjangnya. Ya, Baik, saya baik. saya wrapping dulu sedikit ya, bunda semuanya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, Teh Faz itu siapa? Mungkin ada beberapa yang belum tahu ya di sini gitu kan. Coba saya mau nanya nih, ada yang belum tahu Teh Faz itu siapa? Boleh di chat di kolom komen.
Ada yang belum tahu Tehfaz itu siapa? Mau nanya aja. Kayaknya lebih tepatnya, apakah ada yang tahu? Eh, kalau yang tahu pasti banyak Teh, pasti Oh, ada. gitu ya. Kali ini Amin, yang amin. sisa-sisanya yang belum tahu. Masya Allah. Pasti banyak karena beliau kan ternyata ada yang sudah tahu, ada yang sudah kenal juga, tapi mungkin belum terlalu kenal gitu ya. Eh, jadi mungkin malam ini kita akan belajar bareng sama beliau ya. Jadi saya spill dulu sedikit, beliau itu memang kalau saya bilang mungkin from zero to hero ya. Masya Jadi Allah. dulunya benar-benar kalau tadi ayah bunda semuanya mungkin dengar ya yang tadi bicarakan sama Teh Fas itu, ada nggak ya di sini yang pernah tidur beralaskan kardus di Jakarta? Saya yakin mungkin di sini ayah bunda semuanya nggak ada yang kayak gitu. Saya kayaknya hakul yakin ya kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Ya nggak sampai gitu-gitu banget lah ya gitu. Tapi beliau itu dulunya seperti itu gitu kan. Cuman masya Allah karena beliau deket sama Quran gitu kan, terus ya yang tadi disebutkan gimana beliau memperbaiki dan berinteraksi dengan Al-Qurannya, masya Allah gitu. Sekarang gitu, masya Allah tabarakallah ya. Saya pernah juga datang ke mungkin, nah saya sekalian pengen tanya, pengen tahu ini juga ya. Kalau emak-emak zaman dulu mungkin tahu PT Gizi ya. Sekalian sekalian nih, biar saya bongkar juga nih. Dan beliau sekarang yang punyanya, ya beliau sekarang ownernya PT Gizi ya, bener nggak Stefas ya? Karena Ya, waktu itu juga saya, salah satu, tapi ownernya bukan satu. Gitu. oke. Saya salah satu owner PT Gizi. Tapi kalau Batrisya, ya saya apa owner tunggal ya. Masya Allah. Pokoknya luar biasa lah ya. Nanti mungkin beliau juga bakal cerita. Jadi saya sampai wah gitu kan. Dulunya kayak gimana, sekarang kayak gimana gitu. Jadi benar-benar kayak Allah tuh kayak sat 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 sat, sat gitu ya. Jadi naikinnya itu udah eksponensial kalau kategori saya itu. Masya Jadi Allah, Masya bukan Allah. bukan sedikit-sedikit tapi langsung set gitu kan. Oke, benar semuanya langsung saja lah biar tidak penasaran gitu ya. Langsung saja kepada Tefas. Oh ya, tafadhol masykuran. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua bersua dalam silaturahmi yang indah, sangat indah karena kita akan membahas tentang keindahan surat cinta dari Allah. Dan sang pembawa surat cinta ini tentu saja kita curahkan solawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya betul-betul sampai merasa, belum membahas sudah ada getaran-getaran haru ketika kita akan membahas tentang indahnya Al-Quran. Kitab suci yang menjadi pegangan, tuntunan, dan apa namanya ya, apa kalau bahasa Sundanya tuh muntang, tempat muntang, tempat kita, Berpegang. ya tempat kita berpegang. Sahabat semua, seandainya kita renungkan hakikat Al-Quran, Al-Quran bukanlah sekedar kitab yang berisi aturan dan hukum, tetapi ini adalah firman Allah yang penuh dengan hikmah dan cinta. Masya Allah, saya pernah, jadi anak saya pada saat itu lagi nonton Ustadz Felix Yao kalau nggak salah. Setelahnya, anak saya bilang, Umi, semakin kita mempelajari isi Al-Quran, ternyata Al-Quran itu memang luar biasa ya. Segala ilmu yang di luar mungkin tampaknya keren,
ternyata di dalam Al-Quran lah yang paling keren. Kalau orang benar-benar mempelajarinya dengan hati dan pikiran. Jadi semalam saya ngobrol dengan ibu dan anak-anak tentang agama. Kita ini berada dalam agama apa? Dalam agama Islam. Sejak kapan? Nah, ini udah mulai bisa sambil ini belum, Kang? Apa namanya? Interaksi belum? Boleh teh, Sudah boleh. boleh sambil interaksi belum? Oke, lewat chat Boleh, ya? Baik. boleh. Mau Kita sampai, di open cam juga boleh, atau atau nanti mungkin kalau misal mau open mic juga boleh. boleh Bebas, kita bebas mungkin ya. lewat chat lebih banyak ya yang jawabnya ya. Ya, boleh. Ya. Sejak kapan kita berislam? Sejak lahir. Ada lagi? Sejak lahir. Ada lagi? Oke, sejak lahir. Jadi sepertinya ini tidak ada belum ada yang jawab mualaf ya, sejak lahir. Kapan pertama kali bersahadat? Sejak ditiupkan ruh, Masya Allah. Sejak dalam kandungan, Masya Allah. Mu'alaf usia 38 tahun teh, Masya Allah. Masya Allah ya. Kapan pertama kali bersyahadat? Sejak ditiupkan ruh. Bagi Bapak Ibu Quranholic yang ingin berinteraksi langsung, boleh ya pakai fitur raise hand. Nah, mu'alaf, ada yang mu'alaf. Sejak belajar sholat, pada saat itu bersyahadat. Nah, pertanyaan lanjutannya, pada saat bersyahadat, apakah pada saat itu sepenuh hati dan pikiran, perasaan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah? Pada saat pertama kali syahadat, apakah sudah begitu? Belum, waktu itu belum. Oke, belum. Kira-kira pada umur berapa sahabat-sahabat semua di sini bersyahadat? Bersyahadat dengan hati, pikiran, perasaan, rasa tanggung jawab memegang agama dan sebagainya. Bahwa saya bersaksi, nafi isbat ya, udah total. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira di usia berapa? Saat usia sekolah mungkin ya teh, sejak SD, setelah mondok, SMP. Ya Allah, kok kalau dipikir-pikir belum sampai sebegitunya ya teh. Saat SMP balik, Masya Allah ya. Saat ini baru diijabkan oleh Ustadz, Masya Allah. Terlahir dari keluarga Islam tapi tidak dididik tentang Islam. Ya Allah, Masya Allah ya. Semua punya cerita, punya tantangan, punya perjalanan yang tentunya Allah siapkan sesuai dengan kapasitasnya. Yang dikhawatirkan adalah ada orang yang sejak lahir dari keluarga muslim, lalu tumbuh dewasa, belajar syahadat, lalu sholat, tapi ternyata belum pernah dengan hati, pikiran, perasaan, seluruhnya tumpah pada dua kalimat tersebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dikhawatirkan begitu kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Anda berislam? Apakah Anda berislam hanya karena orang tua Anda Islam? Atau Islam adalah pilihan? Islam adalah pilihan hati, pikiran, dan perasaan. Turunan, ya teh begitu yang saya rasakan. Karena ortu keluarga dari keluarga Islam. Nah, itu yang dikhawatirkan. Islamnya ternyata keturunan. Islamnya ternyata karena memang tidak pernah mempelajari agama lain, tidak pernah ingin tahu agama lain, ya udah saya tahunya ini. Terus yang akhirnya banyak yang Islamnya KTP kalau dibilangnya. KTP aja gitu, KTP-nya Islam, tapi tidak benar-benar meyakini betapa agungnya Allah, tidak benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan tidak hanya tentang Tuhan-Tuhan agama ya, tapi tidak ada sesuatu yang layak dijadikan tempat berharap. Ya, kalau mungkin tidak menyembah sampai sujud kepada batu, tidak. Tapi ketika banyak berharap kepada sesuatu yang bukan Allah,
berarti bisa jadi dia tidak menuhankan Allah. Betul? Ketika dia tidak merasa diawasi oleh Allah, ketika dia bermaksiat dan sebagainya hanya malu ketika terlihat manusia, bisa jadi dia belum menuhankan Allah. Betul? Kemudian muncul rasa pengawasan Allah, keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Masya Allah, ketika meyakini dirinya beriman, dari lahir sudah muslim, baru mulai belajar saat usia matang. Masya Allah. Tapi hadirnya teman-teman di apa namanya ini, di malam ini ya, itu sudah menunjukkan betapa hati teman-teman mengajak kepada bertemu dengan kasih sayangnya Allah. Semakin mengenal kasih sayangnya Allah. Sekarang sudah merasakan benar-benar bersyukur dalam keadaan Islam. Masya Allah, kalau orang sudah sampai pada tahap saya bersyukur berada di dalam agama Islam, Masya Allah. Itu indah. Indah sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, ya ada yang Islam KTP, Islam keturunan dan sebagainya. Hidayah yang dicari dan tepat, Masya Allah. Nah, lalu saya ngobrol lagi, kenapa berislam? Saya mau dengar dulu, saat sholat, pas tahiyat tiba-tiba menangis, Masya Allah, indahnya. Kalau sudah sampai hal-hal kayak gitu tuh indah sekali. Sekarang saya mau tanya, kenapa Islam? Kenapa teman-teman pilih Islam sebagai agama? Ada, Masya Allah, I love Islam. Kenapa? Saya panggilnya apa? Bunda Dia, kenapa pilih Islam? Bunda Nia, masuk akal, Masya Allah. Karena Islam agama yang Allah ridhoi, karena merasa yakin ini agama yang terbaik. Karena Islam agama yang Allah ridhoi, pertanyaannya dari mana tahu kalau Islam yang Allah ridhoi? Dari ulama, dari mana tahu bahwa ulama berbicara benar? Ya pokoknya ulama berbicara benar. Islam agama rahmatan lil alamin dari Al-Quran. Iya, karena Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitabnya Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Karena masuk akal. Ada banyak, dulu kita pernah mendengar Islam itu jangan pakai akal, imani saja. Pernah dengar? Tapi di dalam Al-Quran ada berapa banyak ayat yang memerintahkan untuk berpikir. Ya, di dalam Al-Quran ada berapa banyak perintah yang memerintahkan untuk berpikir, banyak sekali. Artinya, orang Islam tidak boleh meyakini sesuatu, mengimani sesuatu, padahal akalnya tidak digunakan. Yakin dengan Islam, Masya Allah. Di dalam Al-Quran, surat Shad ya, ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun. Penuh dengan keberkahan. Lihat baru untuk mereka perhatikan ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru, dan untuk mendapatkan pelajaran ulul albab. Orang-orang yang berpikir. Islam adalah agama yang berlogika, Masya Allah. Jadi Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang berpikir. Bukan sekedar untuk diimani saja, bukan. Tapi untuk orang-orang yang berpikir. Maka menyelami keindahan Al-Quran berarti memahami isi kandungannya dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinan. Bagaimana kita meyakini kalau kita tidak menganggap ini masuk akal? Kalau kita menganggap, kok Tuhan begini ya, kok Tuhan begitu, selama masih begitu, bagaimana kita caranya meyakini? Sudahlah imani saja. Tapi di dalam Islam tidak begitu. Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Bahkan tafakkaru sa'atun khairum min ibadati sittina sanah. Berpikir sebentar lebih baik daripada ibadah sunnah 60 rakaat ya, betul? Kalau salah bantu koreksi ya. Gitu. Jadi Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, satu persatu,
kita belajar tentang bisnis versi Islam. Ya Allah, ini Islam mengatur bisnis sekeren ini. Karena saya pebisnis ya, jadi banyak belajar tentang berbisnis ala Islam. Jadi tentang apa namanya, kayak dropship gitu dan sebagainya, itu saya mempelajari itu apa dalam Islam. Dan semakin dipelajari, keren banget sih Islam gitu. Sampai-sampai semua aturan Islam itu betul-betul maslahat bagi semua. Sangat maslahat gitu loh. Apapun di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Lalu anak saya kan sekarang yang satu apa namanya, jurusan hukum. Kita kadang-kadang berdiskusi tentang hukum. Dan ketika berbicara hukum Islam, itu keren banget gitu. Nah, semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita mempelajari Islam, lalu kita jatuh cinta, saat itulah kita berislam menurut saya. Karena saat itu kita bersyahadatnya dengan hati, pikiran, dan perasaan. Karena di dalam syahadat itu ada salah satu syaratnya adalah mahabbah. Ya kan? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau belum sampai pada rasa cinta, saya lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid, Masya Allah. Dan semakin belajar tentang hukum-hukum syariah Islam, semakin jatuh cinta. Bunda Istiamah, gimana rasanya? Masya Allah. Betul ya. Jadi hanya orang-orang yang berpikir yang jatuh cinta pada Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama itu imani saja, tidak usah dipertanyakan. Islam tidak. Islam itu memerintahkan untuk berpikir. Justru semakin banyak berpikir, kita akan semakin jatuh cinta sama Islam. Juga baca Al-Quran itu adalah bacaan terindah dan terkeren. Semakin penasaran teh, Masya Allah. Seperti tadi yang saya ceritakan, saya punya pengalaman hidup, bagaimana saya, alhamdulillah memang, saya ini kan yatim ya, saya yatim, ibu saya adalah pengajar Al-Quran. Tahadus binikmah, Allah lahirkan saya di keluarga yang cukup agamis, bisa dikatakan begitu. Karena ibu saya pengajar Al-Quran, dari majelis ke majelis mengajarkan Al-Quran, lalu mendapatkan parelek kalau kata orang Sunda. Dari uang itulah ibu menafkahi kami. Gitu. Kemanapun saya pergi, ibu selalu menitip, Neng, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Neng, kalau lagi sedih, kalau lagi bingung, baca Al-Quran. Padahal pada saat itu saya tidak banyak memahami maknanya. Memang belajar, saya kan di pesantren ya, belajar bahasa Arab, belajar beberapanya adalah yang saya pahami, tapi tidak sedemikiannya gitu, karena waktu itu masih remaja. Tapi karena indahnya Al-Quran, kan orang dengerin musik klasik aja ada yang bisa tenang ya, tapi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan merdu, itu Masya Allah, damai banget. Bahkan perihnya, laparnya, dan sebagainya itu kayak terobati. Betul, saya cinta karena perilaku yang saya lihat sehari-hari di rumah. Setelah 12 tahun menikah, beda agama, sehingga saya jatuh cinta. Hingga sekarang semua dimudahkan. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Hidayah itu mahal, sangat mahal. Tidak semua orang terpilih mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita menjadi salah satu yang Allah beri hidayah, rasa syukurnya harus semakin membuat kita jatuh cinta sama Allah, dan bagaimana caranya supaya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan manisnya hidayah. Jadi berusaha untuk menjadi asbab hidayah juga ya, sehingga Allah semakin ridho sama kita, Insya Allah. Jadi kalau tadi saya cerita pada saat saya kelaparan, saya dulu di pesantren. Pesantrennya kan suka ada yang bertanya ya, kok di pesantren sampai kelaparan? Jadi kalau dulu itu pesantrennya bawa bekal, bawa beras sendiri. Bawa beras sendiri, kalau ditanya sama ibu, Neng segini cukup nggak? Saya kan tahu ibu anaknya 6, dengan
mencari nafkah yang ala kadar gitu. Tentunya tidak cukup. Ibu sebetulnya juga tahu kalau tidak cukup. Tapi karena memang adanya segitu gitu, ini cukup nggak untuk sebulan misalnya. Saya dengan cepat jawab, cukup Bu, insya Allah gitu. Tapi ternyata ketika habis dan waktu pulang belum tiba, ya akhirnya lambung perih gitu kan. Puasa lagi, terus sekolah, waktu itu kan SMP. Sekolah, baca sorogan Amil, Jurumiyah, dan sebagainya ya, yang zaman-zaman belajar kitab. Lalu hafalan Al-Quran. Tiba maghrib, Masya Allah, lambung perih gitu. Baca Quran lagi setelah sholat ya, setelah saya buka puasa pakai air mentah, lalu sholat maghrib, baca Quran, makin perih tiduran saya. Ya Allah, lambung saya perih, perut saya perih, ya Allah. Karena itu sudah 3 hari, udah hari ketiga. Hari ketiga saya sudah mulai nangis tuh, netes air mata saya. Ya Allah, perut saya perih. Berikan hamba ganjal perut dari mana saja. Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha kaya, engkau maha ada. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba kobong itu terbuat dari bambu, naik kucing, bawa ikan besar. Ikannya besar, bener-bener ya seinilah mungkin ya, jadi setangan gitu. Besar, naik. Begitu lihat saya, kaget, copot ikannya, lompat kabur. Jadi yang bawain saya makan kucing. Maka siapa lagi yang mengirim kalau bukan Allah, ya kan? Dan itu makanan cuma segitu cukup untuk membuat saya sehat beberapa hari. Allah Maha Baik kan? Gitu. Itu salah satu testimoni keajaiban yang pernah Allah berikan yang seperti tidak masuk akal. Gitu. Lalu saat saya di Jakarta, suatu masa saya bawa uang dari gaji di PT Matel ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya cari kerja, 1 bulan tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saya punya sisa uang cukup untuk bayar kosan, tapi hanya untuk bayar kosan. Saya bilang oke, saya bayar kosan dulu, lalu saya cari kerja lagi. Kalau soal perut, insya Allah masih sanggup lah nahan lapar beberapa hari gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa segera dapat pekerjaan. Lalu pada saat saya mau bayar kosan, uang segitu-gitunya, tetangga kosan nyamperin saya, Fatimah, saya mau diusir sama ibu kos karena sudah telat lama. Sedangkan saya baru habis melahirkan, saya nggak kuat untuk jalan, bayi saya juga masih merah. Suami saya belum dapat pekerjaan, tolong pinjami saya uang buat bayar kosan, nanti saya bayar kalau suami saya sudah dapat pekerjaan. Duh, Gusti, kalau kata kalau kata orang Sunda gitu biasanya kan, atau orang lain, suku lain juga gitu. Ya Allah, saya punya uang cuma buat bayar kosan. Tapi ada 2 nyawa yang dipertaruhkan di hadapan saya. Allah kirim 2 nyawa yang harus ditolong pada saat saya punya segitu-gitunya. Wah, itu luar biasanya adalah karena saya seorang gadis. Berada di kota besar, saya bukan orang yang gaul, yang tahu jalanan dan sebagainya. Tapi pada saat itu saya diberi pilihan oleh Allah, tolong dia atau tidak, gitu kan? Ya Allah, Engkau yang mengirim ini, gitu ya. Engkau yang mengirim. Ini semua adalah skenario-nya Engkau, gitu. Maka titip diri ini, jagain hamba ya Allah, gitu. Udah saya kasihin, ini bukan pinjaman, doain saya. Gitu. Oh, nangis kan, ya Allah, makasih Pak. Udah, kayak saya ngepak keluar dari kosan, bayangin, anak kampung Citeras, kampungan apa ya namanya, tidak gaul, tiba-tiba harus berjalan lontang-lantung di ibu kota, bawa pakaian, mungkin juga polos ya, wajah polos itu kan gampang dijahatin orang kan ya,
gitu. Pakai hijab, jalan kaki sampai ke terminal, di terminal sampai tengah malam saya di terminal lontang-lantung, digangguin orang, ada yang nolongin gitu. Jadi selama di perjalanan saya cuma bisa zikir, mampir ke masjid, sholat, baca Quran, mampir ke masjid, sholat, baca Quran dan begitu. Dan apa yang terjadi? Di mana ini mungkin ada yang tidak percaya, mungkin ada yang tidak percaya. Ibu saya bilang, Neng jangan ceritain lah katanya, belum tentu orang percaya bahwa seorang gadis di ibu kota baik-baik aja. Tapi wallahi Allah itu maha menjaga, maha ada. Allah itu maha ada, maha menjaga, maha menolong. Jadi apapun yang kita hadapi, selama kita berpegang, yakin bahwa Allah yang maha menolong, dimanapun saya selalu bertemu dengan orang baik. Pakaiannya kotor, penuh tato, bau alkohol, tapi dia nolong saya. Lalu saya bertemu dengan yang bekerja malam, ya saya ikut merasakan diberi makan oleh yang bekerja malam, saya pernah. Ikut dengan pemulung saya pernah. Dan Masya Allah, dimanapun berada, pasti Allah pertemukan dengan orang baik, itu pasti. Itulah yang saya bilang, saya bertestimoni bahwa ketika di hati kita ada Allah, kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka itu pasti dimanapun, kapanpun Allah yang selalu menjaga kita. Suatu masa, sekian tahun kemudian, saya sudah berkeluarga, Allah uji lagi saya dengan sakit berat. Sakit kanker rahim, stadium lanjut. Stadium lanjut seperti seolah-olah saya akan berakhir gitu ya, hidup saya akan berakhir. Ya Allah, kalau memang hidup saya akan segera berakhir, izin saya angkat telepon dari ibu saya sebentar, boleh? Silakan Teh. Ya, kita tunggu dulu. Teh Fahnya lagi angkat telepon dari bundanya. Jadi kalau beliau itu kalau sama bundanya harus dilayanin dulu ya. Maaf, Afwan. Lanjut Teh, Terima silakan. kasih. Baik, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Saya sakit. Kanker rahim stadium akhir. Saat itu saya ngajar di SD Al-Qudwah. Saya pernah sampai lagi ngajar tiba-tiba hampir jatuh, tapi langsung dibantu teman-teman gitu. Pokoknya udah jalan aja sampai pegangan tembok karena pendarahan, pakai pempes terus tiap hari gitu. Udah lemah dan sebagainya, udah sampai botak waktu itu. Saya berpikir gini, ya Allah, kalau saya masih ada sisa hidup, saya masih ingin bermanfaat. Maka saya di sisa hidup ini, saya ingin belajar. Jangan-jangan Allah memberi saya penyakit, ingin saya belajar bagaimana mencari solusi dari penyakit ini dengan keadaan saya tidak punya uang. Jangan-jangan, jadi waktu itu, ya Allah, Engkau ingin apa atas sakitnya saya? Engkau ingin saya melakukan apa? Engkau ingin hamba melakukan apa? Lalu saya merasa kayaknya saya mau belajar deh bagaimana mengobati penyakit seperti ini dengan alternatif-alternatif. Saya belajar bekam, fasdu, herbal, terus waktu itu totok dan sebagainya, tapi akhirnya yang paling banyak itu di bekam dan di herbal. Qadarullah di sebelah kontrakan saya itu ada warnet, jadi saya nyolok ke warnet, saya belajar tentang herbal. Saya belajar tentang daun binahong, rumput mutiara, umbi dewa, terus cara kerjanya binahong, bagaimana mengandung flavonoid, saponin dan sebagainya, lalu cara kerja. Nah, sampailah saya bertemu dengan virgin coconut oil, itu yang kemudian jadi bisnis saya ya. Saya belajar tentang virgin coconut oil. Kok ini virgin coconut oil ini ada banyak testimoni yang
Jadi mantan Menteri Koperasi Bapak Adi Sasono sembuh dari sirosis hati asbabnya konsumsi virgin coconut oil. Yang saya pelajari kan, ini memangnya mengandung apa? Kan ini cuma minyak kelapa ya gitu. Ternyata minyak kelapa ini kalau prosesnya cold process, tidak menggunakan pemanasan, kemudian apalagi kalau juga tidak menggunakan enzimatis dan tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, asam lauratnya sangat tinggi, kadar airnya rendah dan sebagainya, itu sangat bagus. Kok asam laurat kalau banyak emang gimana cara kerjanya? Ternyata ASI mengandung asam laurat tinggi sehingga bisa membooster imun. Di dalam ASI yang paling besarnya itu asam laurat, sehingga bisa booster imun buat bayi. Di dalam VCO, asam lauratnya sampai 50% lebih. VCO minyak sejuta manfaat ya Ustazah, Masya Allah, betul. Jadi dari zaman dulu kan minyak kelapa itu banyak ya manfaatnya, tapi saya baru tahu kalau ternyata VCO bisa membantu yang wasir. Jadi setelah saya sharing tentang penemuan saya gitu ya, saya mencoba membuat VCO dengan berbagai metode, lalu saya konsumsi dan saya Allah izinkan sembuh, saya kan sharing. Saya itu orang yang senang cerita, teman-teman. Saya orang yang senang sharing. Apapun yang saya alami, apapun yang saya dapatkan, apapun yang saya pelajari, saya akan sharing. Eh, Pokoknya kalau ditanya pekerjaan apa yang saya mau lakukan meski tanpa dibayar, itu adalah sharing. Sharing ya, apa yang saya ketahui gitu. Atau mungkin bahasa lainnya apa, kalau ngajar kayak ketinggian, tapi sharing lah ya. Nah, begitu saya tahu cara membuat VCO sehingga asam lauratnya tinggi, saya bikin blog, saya cerita bahwa ini loh, pertama sebelum saya cerita cara membuatnya, saya cerita dulu virgin coconut oil itu apa dan apa manfaatnya. Bagaimana cara mengonsumsinya untuk yang wasir, bagaimana mengkonsumsi untuk yang diabetes, untuk kanker dan sebagainya. Lalu saya ceritakan cara membuatnya. Cara membuatnya bahkan modalnya, kira-kira ngabisin berapa modalnya. Minyak dari santan kelapa yang diendapkankah Ustazah? Betul sekali. Jadi santan kelapanya kental gitu ya, lalu nanti dilakukan pemecahan globula protein. Jadi apa namanya? Santan itu adalah gabungan dari air, protein, dan minyak diikat oleh globulanya. Jadi santan gitu ya. Begitu dipecah, nanti minyaknya yang paling ringan ke atas, air yang paling berat ke bawah, nanti proteinnya di tengah. Nah, setelah saya cerita tentang cara membuat VCO, banyak orang nelpon, eh, ini kok saya bikin tapi hasilnya sedikit. Nah, kan sharing ya, jadi telepon. Akhirnya beberapa dari mereka, Mbak saya repot kalau bikin, tolong bikinin deh gitu. Pas saya nggak ada modalnya kalau bikin gitu. Ya udah, berapa kalau mau bikin 100 liter, modalnya sekian. Jadi saya transfer deh modalnya gitu. Jadi saya dulu di transfer biaya untuk membuat VCO, nanti saya diupahin gitu setelah saya kirim. Begitu dan seterusnya, Mbak kalau 1000 liter bisa? Siap gitu kan. Iya, monggo. Makassar hampir jam 10 ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu mulai, Mbak bikin dong sabunnya dari VCO, Mbak bikin ininya itunya dan sebagainya. Sampai tahu-tahu sekarang Allah izinkan perusahaan ini sampai ke beberapa negara, bahkan di Mesir kabarnya cukup terkenal katanya gitu ya, di mana? Di Al-Azhar ya. Kemudian di Malaysia ada, di kalau yang agak banyak sih Malaysia, kalau Hong Kong, Taiwan tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah di Indonesia lumayan ya. Merek visionya apa ya Ustazah? Mereknya Batrisia, Batrisia Herbal. Tadi apa namanya? Brand ambassador kita kayak Ustazah Oki Setiana Dewi, tapi baru selesai kontrak sih. Apa namanya? Ola Ramlan, terus Mami Ola Ramlan, Meisha Siregar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Batrisia sampai bisa dibilang besar gitu ya. Tahun 2016 saya menerbitkan buku berjudul Omset Miliar Tanpa Modal. 2019 menjadi salah satu pemilik gizi. Lalu mohon doanya, sekarang kita sedang membangun pabrik di Cikarang. Mudah-mudahan Allah ridhoi gitu. Dan kadang-kadang saya berpikir, ya Allah,
ini seperti roller coaster ya. Tiba-tiba Allah kasih ujian, lalu seolah-olah hidup ini mau end. Lalu dari musibah yang tampaknya berat, ternyata di situ ternyata itu adalah anugerah. Jadi kadang-kadang pada saat kita bersabar, ternyata saat itu harusnya kita bersyukur gitu. Anak saya coba minum VCO atas anjuran dokter gizi, kenapa jadi diare ya Ustazah? Apa karena belum adaptasi pencernaannya, betul. Jadi VCO itu kalau dikonsumsi dalam jumlah agak kebanyakan, itu ada efek membersihkan perut ya. Jadi memang harus adaptasinya sedikit-sedikit. Tapi kalau lagi sembelit, itu bagus sekali konsumsi VCO langsung agak banyak, jadi melancarkan pembuangan. Kalau untuk yang tidak sedang sembelit, dikonsumsinya sedikit. Harus ada dosisnya juga, walaupun herbal ada dosisnya. Ustazah ceritakan bisa sembuh dari kanker rahim bagaimana? Ya, jadi pada saat ada dijual di online shop nggak? Banyak di marketplace banyak. Jadi pada saat apa bisa untuk hipertensi ada? Kalau teman-teman ini jadi ngobrolin VCO ya. Padahal kita lagi ngobrolin Al-Quran ya. Gitu. Kalau ngobrol tuh suka ngalor ngidul ya. Iya, kalau tentang pembahasan hipertensi, pembahasan saya sakit perjalanan sakit saya hingga sembuh dan sebagainya, izin mungkin teman-teman boleh follow saya di TikTok Fatimah Az-Zahra Batris atau di Instagram Fatimah Az-Zahra Batris, tapi paling ramai sih sekarang di TikTok ya. Di TikTok tuh view-nya bisa sampai 2,5 juta. Ramai banget kalau TikTok. Gitu ya. Kita mungkin cukup dulu kali ya berbicara tentang VCO dan herbalnya ya. Karena kita malam ini mau bicara tentang keajaiban Al-Quran. Jadi bagaimana sih gitu ketika Allah menitipkan saya, memberikan saya entah itu tampaknya ujian, ya ujian sih, mau sedih maupun kegembiraan itu ujian. Tampaknya musibah, tampaknya kesedihan. Tapi kalau kita yakin semuanya datang dari Allah dan semuanya baik, andai pun Allah ambil, hati kita tetap gembira. Betul. Andaikan memang masih diberi waktu, maka waktu yang sedikit itu ingin bermanfaat, ingin maksimal Allah. Saya ini dikasih waktu sampai umur berapa ya? Saya ingin di sisa waktu saya sepenuhnya bermanfaat yang engkau ridho. Kan gitu. Akhirnya Allah uji saya dengan kondisi saat ini. Saya pernah waktu itu diundang ke berbagai stasiun TV, diundang ke berbagai tempat yang terutama kalau udah berkumpul dengan artis ya, dengan artis itu hal yang berbeda sekali. Kayak contohnya pakaian saya, tas saya, gaya saya itu diajak untuk bergaya sosialita gitu tuh. Nanti dikumpulkan dan kita tanyakan ke Teh Faz. Iya, Masya Allah. Nah, apa namanya? Saya baca dulu ya. Untuk Quranholic yang penasaran dengan produk Teh Faz, bisa hubungi Teh Zahra ya. Bisa hubungi Zahra ya. Boleh tanyakan apa yang mau ditanyakan terkait produknya. Nanti dikumpulkan dan kita tanyakan ke Teh Faz. Yang mau beli juga kita list ya di grup, Masya Allah. Ketika saya diundang ke berbagai acara, lalu diperlakukan sebagaimana seolah-olah saya ini orang sukses gitu ya, seolah-olah saya ini orang besar, oh Masya Allah gitu. Jadi yang nyambutnya itu kan berbeda. Itu saya gemeternya apa? Afwan Ustazah, TikToknya apa? Fatimah Az-Zahra Batris. Nah, jadi gemeternya apa? Saya bilang, ya Allah, kok saya dimuliakan orang ya? Ya Allah, kok saya takut ya? Kenapa banyak orang memuliakan saya? Sedangkan saya bukan siapa-siapa. Ya Allah, kayaknya saya nggak mau lanjutin deh. Saya takut ya Allah. Saya takut engkau nggak ridho. Saya takut ini menjadi kesombongan. Saya ngobrol sama suami. Ayah, Umi takut. Kenapa orang-orang memuliakan kita? Gitu. Kadang-kadang kan, ya, padahal
Kita dimuliakan karena mereka mulia. Kita dimuliakan karena mereka baik. Kita dimuliakan karena Allah menjaga aib kita. Tetapi sebagai manusia, dimuliakan, ditinggikan itu ngeri nggak sih? Teman-teman pernah nggak berpikir begitu? Dimuliakan dan ditinggikan itu ngeri nggak sih? Pernah, betul ya? Ngerinya masih lebih baik mungkin ketika dihina. Saya pernah, jadi kita beberapa orang mau bayar sebuah tiket wisata, lalu salah hitung, yang orang tiketnya itu kalimatnya gini, kalau nggak mampu bayar, nggak usah wisata gitu ya, apa bahasanya lupa lah, nggak usah ini gitu. Itu dengan nada yang sangat nggak nyaman gitu ya. Lalu kita merasa nggak nyaman tuh, langsung saya bilang, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan orang ini. Sehingga saya sadar bahwa memang harusnya banyak orang-orang begini untuk membuat kita tidak pernah merasa tinggi. Gitu. Tapi ketika orang muliakan, itu loh. Sedikit aja kita tidak dimuliakan orang, kita bisa merasa, kok di sini biasanya saya duduknya ditaruh di depan, kok di sini saya duduknya nggak di depan ya. Biasanya saya kalau datang disajikan ini, kok di sini nggak disajikan ya. Sehingga apa? Sedikit saja kita diabaikan orang, akhirnya kita merasa nggak nyaman. Apa artinya itu? Kesombongan masuk. Ngeri kan? Saya langsung, ya Allah, jagain hati saya ya Allah, jagain hati saya ya Allah. Jangan izinkan kesombongan itu masuk sedetik saja. Karena mereka memuliakan saya, karena mereka tidak tahu saya. Saya hanyalah hamba yang hina, yang tidak tahu apa-apa. Tapi Engkau tutup aib hamba. Ya Allah, jagain hati saya. Gitu. Betul? Setiap ada. Jadi, kalau datang ke acara-acara artis tuh, Umi katanya, jangan gitu dong. Mungkin gaya saya itu kayak orang, apa sih? Kayak orang pemalu, kayak orang minder. Salah satunya itu, saya takut gitu. Ini kan orang-orang hebat, ini kan orang-orang tinggi. Kenapa saya ada di antara mereka gitu ya. Lalu ketika mereka memperlakukan, padahal mereka orang-orang hebat, kayak Ustazah Oki gitu ya. Ustazah Oki di acara-acara ceramahnya, kalau saya datang kan langsung nyamperin saya gitu. Sementara orang-orang pada nungguin beliau gitu. Itu aja langsung, Ustazah udah lanjut aja kayak gitu tuh. Jadi langsung ada perasaan, mendingan saya ngumpet aja dari belakang gitu, nanti aja gitu. Hal-hal kayak gitu ngeri. Dan akhirnya kadang-kadang saya berpikir, ngejagain hati itu nggak mudah. Ngejagain hati itu beneran gak mudah gitu. Takut banget. Banyak orang lulus di ujian susah, tapi belum tentu lulus di ujian kesenangan. Setuju nggak? Bahwa banyak orang yang lulus di ujian kesedihan dan kemiskinan, tapi tidak lulus di ujian kehormatan dan kekayaan. Betul ya, setuju. Itulah yang membuat saya memilih, udahlah, saya mah biarin begini aja gayanya. Pakai baju yang ratusan ribu, pakai sepatu yang murah gitu dan sebagainya. Nggak apa-apa, kalau orang senang dengan gaya saya, alhamdulillah. Kalau emang nggak suka, kan kadang-kadang suka diginin. Owner skincare Batrisya, beneran ini ownernya Batrisya gitu. Iya, ya apa adanya begini. Karena salah satunya menurut saya, dengan saya terus bergaya begini, maka saya akan terus berada di sini. Hari ini atau besok atau kapanpun, Allah kan bisa balikin. Tiba-tiba kalau Allah mau jungkir balikan saya kembali ke kemiskinan saya, terus mau apa? Saya tiba-tiba nggak punya apa-apa, terus mau apa? Terus tiba-tiba jadi berubah dong. Tadinya sosialita, lalu tiba-tiba jadi, kan nggak enak. Jadi
Saya juga saya juga pakai baju yang murah, sepatu murah juga Ustazah, Masya Allah. Dan memang eh, Islam itu menganjurkan kesederhanaan, meskipun memang ada berbeda pendapat dalam hal ini ya. Beberapa ustaz atau ustazah mungkin ada yang menyampaikan salah satu bentuk menghormati diri adalah dengan berpakaian yang indah, dengan berpakaian yang bagus dan sebagainya. Itu hak ya. Islam tidak melarang itu. Tapi saya jujur lebih nyaman dengan gaya saya saat ini, meskipun banyak yang ngasih saran gitu ya, memantaskan diri, dan alhamdulillahnya suami saya tidak komplain dengan gaya saya yang biasa aja ini gitu ya, tidak komplain alhamdulillah gitu. Uh, karena ini membuat saya merasa tetap biasa, dan kalau Allah ambil semuanya, mudah-mudahan saya pun selalu siap, mudah-mudahan ya. Indah gak mesti mahal, betul, indah itu yang penting kan dalam pandangan, nyaman gitu ya, nyaman dipandang. Terus kalau dibawa orang juga nggak malu-maluin. Saya malah nggak bisa bergaya merasa tidak cocok, merasa tidak cocok, merasa memakai pakaian yang mewah atau mahal. Walaupun murah, kalau selatin kajian pakai yang terbaik menurut saya, betul. Jadi tidak harus mahal, tapi pilihlah yang nyaman dilihat, pakaian terbaik gitu ya. Jadi memang ini berbeda. Biasa aja masih cantik teh, Masya Allah ya. Cantik itu relatif ya. Jadi kalau kita melihatnya dengan kebaikan, insya Allah semua akan terlihat indah. Uh, Kembali ke menyelami keindahan Al-Quran. Ketika kita menjelajahi Al-Quran sepanjang hidup, seumur hidup, maka kita akan menemukan dari setiap kejadian, dari setiap orang yang kita temui, itu adalah representasi dari Al-Quran. Kita bertemu dengan orang yang menghina, oh iya, kata Al-Quran, kita akan diuji. Kita akan diuji bagaimana, bisa salting kalau nggak nyaman dipakai. Kita akan diuji bagaimana, apakah hati kita selalu, apa bahasanya itu, sadar siapa diri kita. Saya dari kecil, betul, pancaran cantik inner beauty Ustazah tetap keluar, Masya Allah. Saya tuh waktu kecil, dihina, dibully, diam aja. Ibu saya nangis. Kata ibu saya, Neng, kalau dibully, kalau dicoret-coret, marah, nangis yang keras, kata ibu saya. Tapi pada saat itu, tahadus bini, memang saya tidak merasa marah, tidak merasa sedih. Lalu, ketika melihat ibu saya menangis, saat itulah saya sedih. Ya Allah, berikan hamba petunjuk, baik itu gimana? Baik itu bagaimana ya Allah? Saya berusaha baik, tapi ternyata menurut ibu saya, tapi ternyata itu menyakiti hati ibu saya. Lalu saya belajar bagaimana supaya saya tidak dibully orang. Kemudian setelah dewasa, saya merasa bahwa ternyata ketika kita banyak dihina orang, hati saya ya dalam hal ini, ketika saya direndahkan orang, kadang-kadang hati saya sedikit merasa lebih tenang. Tapi kalau sedang dimuliakan, saya bergetar, ketakutan, takut nggak mampu menjaga hati, sehingga datanglah yang paling Allah benci itu. Alasan dibully karena teman-teman iri kah? Bukan. Karena saya tampak bodoh. Jadi biasanya kalau orang yang, mungkin teman-teman pernah lihat nggak, di suatu kelas atau apa, ada orang yang culun mungkin ya, culun gitu. Jadi diam, dicoret-coret diam, dijadikan bulan-bulanan diam. Itu akhirnya membuat orang senang untuk membuli gitu. Diambil apa yang dia miliki, diambil diam. Itu akhirnya mereka happy gitu membuli saya. Dan tahadus bini memang saya tidak marah, hati saya ini tidak marah gitu. Jadi Allah kasih karunia pada saya waktu kecil itu tidak mudah marah dan tidak mudah nangis.
Kalaupun nangis saya bersembunyi. Nah, setelah dewasa ada ya waktu zaman-zaman muda umur-umur 20-an gitu kayak kepengen dong. Kepengen loh kayak orang-orang itu bergaul, pede, berdiri di atas panggung dengan pede ya, pede. Saya pengen jadi orang yang pede. Itu karena saya tidak pede. Lalu saya belajar menjadi orang yang pede, tapi bagaimana supaya pede dan eh, karena gini, rendah diri dengan rendah hati itu tipis bedanya, bener gak sih? Justru dengan hadirnya orang-orang seperti itu Allah mentarbiah kita ya Ustazah, betul. Rendah hati dengan rendah diri apa bedanya? Rendah hati dengan rendah diri apa bedanya, teman-teman? Iya sama Ustazah, saya diremehin teman, saya tidak marah, malah saya heran melihatnya kenapa begitu. Masya Allah. Ada yang bisa bantu ini apa? Rendah hati dengan rendah diri apa bedanya? Kalau saya marah sih enggak, tapi sedih gitu loh. Rendah hati bagus, rendah diri itu minder. Iya, rendah hati itu hati yang rendah. Jadi kita eh, tidak merasa lebih dari orang lain. Tapi kalau rendah diri selalu merasa kurang dari orang lain. Itu kalau rendah hati tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Kalau rendah diri selalu merasa kurang dari orang lain. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi itu mesti hati-hati tuh. Mesti hati-hati, tampaknya mirip. Orang yang rendah diri tampaknya rendah hati. Orang yang percaya diri bisa dekat dengan sombong. Betul? Rendah hati sudah pasti rendah diri. Rendah diri belum tentu rendah hati. Rendah hati sudah pasti rendah diri. Rendah diri belum tentu rendah hati. Nah, kalau saya pandangannya begini. Kalau rendah diri selalu merasa kurang dari orang lain, selalu merasa di bawah orang lain. Kalau rendah hati tidak pernah merasa di atas orang lain. Tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Rendah hati itu tawadhu, rendah diri itu insecure ya. Jadi yang kita perlu tanamkan kepada diri kita adalah rendah hati ya. Rendah hati, tapi sebaiknya tidak rendah diri. Saya ngomong begini, ini buat diri saya sendiri nih, buat self reminder. Karena saya memang minderan, saya rendah diri juga. Saya rendah diri, bukan rendah hati. Saya lebih tepatnya rendah diri, bukan rendah hati. Jadi selalu merasa kurang dari orang lain yang ternyata itu juga tidak baik. Di hadapan Allah, Allah juga tidak menyukai orang yang selalu merasa kurang dari orang lain. Nanti jatuhnya malah nggak bersyukur. Ya kan? Jadi malah merasa tidak bersyukur karena merasa kurang terus dari orang lain. Aku mah miskin, orang-orang mah kaya. Aku mah jelek, dah malu. Aku mah katro, aku mah kampungan. Ya. Tapi kalau kita tidak rendah, teh pamit duluan. Kalau tim sudah jam 10, Masya Allah, jazakillah khair, wa iyyakum salam motivasi dan inspirasi, Masya Allah. Sudah follow TikToknya, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi kalau rendah diri, sebaiknya justru tidak. Karena kalau kita rendah diri malah bisa dekat dengan kufur. Tetapi kalau tidak rendah diri, bagaimana juga supaya tidak tinggi? Supaya tidak tinggi hati. Tinggi hati, percaya diri. Kalau over, jatuhnya sombong. Banyak yang beda tipis ya. Jadi bagaimana ya supaya kita percaya diri tanpa sombong? Berarti letakkan setiap orang setara. Setara. Orang yang hebat setara itu kan perintah Islam mah ya. Setara itu bukan berarti kita merendahkan. Misalnya guru, kita harus meninggikan kan gitu. Tapi memang bukan berarti juga kita apa bahasanya? Jadi kita menghormati, tapi juga tidak rendah diri. Bagaimana kita berhadapan dengan guru, kita hormat, tapi nggak ngumpet juga gitu loh. Ditemui, belajar dari beliau gitu kan.
Bagaimana caranya Bunda untuk menghilangkan rasa rendah diri karena terkadang merasa saya selalu kurang dari teman yang lain. Nah ini, jadi mungkin ini salah satu self reminder buat saya supaya tidak rendah diri. Saya mencoba melihat dengan jelas bahwa ternyata semua orang juga punya rasa minder loh, gitu. Ternyata di balik orang-orang yang kita lihat keren, yang kita lihat hebat, saya kan bertemu dengan artis-artis papan atas ya. Wah, kita nontonnya kayaknya keren gitu. Lalu saya ngobrol, ih ternyata beliau juga minder. Ternyata beliau juga minder, punya rasa minder di hatinya gitu. Lalu bertemu dengan orang dengan beliau yang dimuliakan banyak orang, dicintai banyak orang, ternyata beliau juga punya sisi lain yang merasa kurang. Sama ya gitu. Ternyata kita semua sama. Kita semua sama, lalu kita semua punya kisah yang berbeda dan kita semua istimewa. Iya, Mangga, silakan. Kita semua istimewa. Kita semua istimewa. Maka kita tidak akan lagi yang namanya minder. Karena kita menganggap kita semua istimewa, saya istimewa, Anda istimewa, mereka istimewa, maka kita mencintai diri kita, menghormati diri kita, menghormati mereka semua, mencintai mereka semua. Jadi sama, tidak ada lagi yang namanya tinggi hati, tidak ada lagi yang namanya rendah diri. Gitu. Ini sampai jam berapa, Kang Dedin? Assalamualaikum, Kang Dedin. Ya, Teh. Kita sampai jam berapa? 21.15 mungkin materinya nanti boleh dilanjut sama pertanyaan kalau ada. Oke, baik. Jadi kita semua punya perjalanan yang berbeda. Saya percaya, ini saya ceritanya kan sharing ya. Saya sharing nih di forum ini. Tapi saya percaya teman-teman yang hadir di sini itu punya cerita yang keren. Gitu. Kan kalau saya sharing seolah-olah saya yang sedang punya cerita bagus gitu ya, seolah-olah gitu. Tapi saya sangat yakin bahwa masing-masing dari kita itu punya jalan hidup yang kalau diceritakan itu keren, gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat tidak perlu lagi rendah diri. Saya waktu diundang di Kick Andy berdua ada namanya Leni ya, Mbak Leni dan saya. Mbak Leni punya kisah, sedihnya. Bayi dijual oleh orang tuanya 10.000. Lalu ternyata orang yang membelinya punya punya anak. Setelah itu punya anak, setelah punya anak Mbak Leninya itu kayak dibuang ke panti asuhan. Di panti asuhan dapat perlakuan apa sedih banget. Saya setelah mendengarkan kisah beliau nangis gitu ya. Saya bilang, "Ayah, Umi mah minder. Saya mau apa kerennya perjalanan hidup Umi dibanding yang tadi gitu kan." Suami saya bilang, "Umi, setiap kisah itu punya sisi keren tersendiri. Beliau keren dengan perjuangannya, dengan kepedihannya. Umi juga keren dengan bagaimana Umi merespon perjalanan hidup Umi. Sampai Umi bisa memilih tidur di jalanan, padahal Umi bisa untuk memilih tidak tidur di jalanan." Iya ya, setiap orang itu keren, termasuk kita. Gitu. Setiap kita itu Allah ciptakan keren. Kehidupan kita, perjalanan hidup kita, cara kita. Termasuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat lalu kita sadari, itu bagian dari kerennya kita. Gitu kan? Jadi sekalian menjawab bagaimana cara untuk tidak rendah diri, sadari bahwa kita diciptakan keren dengan sempurna oleh Allah dan kita punya perjalanan hidup yang keren. Jadi tugas kita adalah saling mengerenkan orang-orang di sekitar kita, saling menghebatkan, saling sharing apa yang kita jalani dan tidak pernah merasa lebih dari siapapun, juga tidak perlu merasa kurang dari siapapun. Itu mungkin mudah-mudahan sharing malam ini bermanfaat, menjadikan tambahan kekuatan
Setiap kita unik, betul. Tambahan untuk lebih mencintai diri kita bersama dengan keajaiban Al-Quran. Kalau lagi merasa butuh charge, baca lagi Al-Quran. Dicas lagi, baca Al-Quran. Supaya semakin cinta kepada Al-Quran, semakin cinta kepada pemilik alam, otomatis akan semakin cinta kepada diri sendiri juga. Itu saja, Kang Dedin. Kita mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ya. Ini langsung praktek ya. Jadi bukan cuman sekedar kata-kata tapi langsung praktek. Beliau langsung praktekkan dan gimana ceritanya sampai benar-benar yang tadi saya bilang itu dari from zero to hero sampai sekarang, masya Allah ya, bisnisnya luar biasa. Dan yang tadi tuh mungkin kalau bagi kita biasa-biasa aja ya, kayak baju ratusan ribu, tapi kalau udah mainannya sama artis, apalagi coba aja ya Bunda lihat ya di Batrisya Healbalnya itu Ari Untung yang pakainya, terus Kodeni Slim, Ustazah Oki dan artis-artis yang lainnya gitu yang memang luar biasa gitu. Itu luar biasa banget ya untuk menjaga tawadunya gitu. Dan beliau masya Allah ya, kebalikannya mungkin kalau sama kita ya, kalau kita seneng kalau dipuji-puji, kalau beliau malah nggak mau. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi Bunda semuanya langsung saja nih untuk penanya. Ada 3 orang nih yang bertanya. Sementara dicukupkan 3 orang dulu. Biar waktunya mudah-mudahan masih bisa lah ya. Ya, untuk yang pertama Ibu Jumaina. Ya, silahkan Bunda. Boleh di open mic-nya. Silakan. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Mohon izin ya, saya panggilnya saya Ustazah. Kebetulan saya tidak menyalakan kamera karena sekalian ngelonin anak tidur. Jadi nggak bisa nyalain kamera begitu. Ya terima kasih Kang Didin juga. Alhamdulillah diberi kesehatan kita masih bisa bertemu di forum ini. Banyak bersyukur ya Kang Didin ya. Ya, mohon izin ya Ustazah, mungkin saya bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Masya Allah ya, Kang Didin ingat nggak saya bertanya tentang bagaimana implementasi atau mendudukkan zuhud waktu ke Ustadz itu. Nah, saya melihat Masya Allah di Ustazah ini ya, zuhud itu memang implementasinya mungkin begini ya, tidak ada keterikatan dunia tapi diberi kenikmatan dunia itu Masya Allah tapi nggak tergoda gitu ya. Tapi saya ingin bertanya begini, saya pernah juga merasakan yang tadi Ustazah sempat menyepil apa jangan pernah sia-siakan kalau sudah diberikan hidayah ya hidayah. Nah, perjalanan saya juga Masya Allah lumayan ini ya lumayan punya cerita gitu dan sampailah titik pada pertanyaan mungkin ya saya ngejar ini ngejar itu apa sih gitu. Nah, sampai pada titik saya pernah diberikan kayaknya tenang gitu. Tapi karena kita terus beraktivitas mungkin seperti Ustazah tadi ya sampai pergaulan ke lingkungan ini, lingkungan artis kan tapi itu yang justru saya pengen tahu kadang-kadang karena kalau ketika kita sudah banyak bergaul dengan yang maaf ya, misalnya yang kalau kita di majelis terus gitu ya, nggak tahu saya ngerasain beda banget gitu. Kalau kita di majelis terus gitu, kita tuh kayaknya aman aja, hati aman, semua aman, pikiran aman. Tapi kalau kita sudah karena bekerja gitu ya, misalnya dengan lingkungan, misalnya seperti saya kantoran gitu yang memang berkarakternya beda-beda dan beda juga dalam hal pemahaman segala macam gitu. Nah, saya pengen tanya gimana ya cara kita ini hati itu ya, biar kita tuh kadang-kadang masih suka masih suka ketenangan itu kayak ke keras lagi dengan aktivitas-aktivitas kita itu loh. Karena kan itu tadi kita punya aktivitas lain yang mungkin tidak bisa kita rencanakan sesuai dengan rencana walaupun sedetail apa ya.
Nah, yang kedua mungkin begini Ustazah, Eh, misalnya gini, orang yang misalnya kebetulan di lingkungan saya, bukan di lingkungan sih, lingkungan keluarga ya, beliau sudah melakukan sholat, sudah sering ngaji, tapi apa ya, sifatnya itu kayak tetap emosional, tetap susah diajak, apa ya, susah dikasih tahu lah, maksudnya lebih egois gitu. Itu sebenarnya tapi beliau nggak pernah meninggal, misalnya tetap ngaji, banyak baca Quran itu, tapi maksudnya penyebab sifatnya tetap begitu tuh kenapa ya Ustazah? Eh, apa ada hal-hal yang misalnya apakah dari ibadahnya, apa ya, penyebabnya deh saya nggak tahu, gimana itu penyebabnya, tapi secara melakukan ibadah maksud saya itu beliau memang tidak pernah meninggalkan sholat, malah mengerjakan sholat sunnah. Eh, dan kalau misalnya kita ajak, eh, kita nasehatin, tapi secara keilmuan beliaunya lebih pintar. Cuma maksudnya secara implementasi keilmuannya itu tidak gitu. Gitu mungkin gitu. Mohon izin, Ya, mohon maaf atas kata-kata kalau jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditigakan aja semuanya ya, biar nanti jawabnya sekalian. Boleh pertanyaannya dipersingkat aja ya, biar memaksimalkan waktunya dan yang lain juga kebagian. Silakan Ibu Istiamah. Fadal. Izin off kamera juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadzati. Masih ada berkesinambungan sih pertanyaannya. Jadi tentang gimana sih kita itu mendidik hati gitu Ustazah. Apalagi yang namanya wanita tuh ya sangat lekat ya dengan namanya hati, perasaan gitu Ustazah. Betul. Dan saya pernah dengar hati itu tempat ilmu tertinggi. Makanya kan ketika tadabbur kita itu sedang menyuburkan yang ada di hati gitu, Ustazah. Jadi gimana ya pertanyaannya tadi aja apa yang harus dididik hati ini Ustazah? Itu aja sih Ustazah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama ya, yang tadi yang pertamanya. Langsung saja ke penanya yang ketiga, ada Pak Zulnedi. Silahkan dari Padang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan untuk dapat bertanya. Yang pertama, langsung saja untuk menghemat waktu, pertanyaan saya. Yang pertama adalah kenapa tatkala kita menghafal Quran itu dia sering hilang gitu. Yang kedua, Ustazah tadi bilang bahwa bisnis juga mempunyai teknik-teknik tertentu. Jadi saya dalam berbisnis sekarang ini itu adalah wira swasta, itu kadang-kadang dapat orderan itu terlalu besar umpamanya, atau terkadang tidak ada dapat satu pun. Jadi saya bingung juga bagaimana ya caranya untuk bisa bertahan dan bisa berkembang. Yang ketiga, pertanyaan saya, kadang-kadang kita dalam menghafal Quran itu juga untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu agak susah gitu.
Kenapa agak susahnya? Ya, kita sudah berusaha untuk menjaga hati, ya, menjaga hati dan menjaga hafalan. Satu ketika kita diundang, gitu, diundang ke tempat pesta. Jadi nama undangan tentu kita harus hadiri, gitu kan. Tetapi tiba di sana tuh hati ini nggak senang gitu. Ya namanya di tempat pesta kan hiburannya kadang tuh mendebar-debar gitu ya kan, sehingga tidak enak gitu, tidak senang kita rasanya tiba di tempat pesta. Jadi hal yang seperti ini bagaimana caranya menyikapi ustazah? Mungkin ustazah bisa memahami dari ucapan saya tadi. Terima kasih banyak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, seluruh pertanyaan sudah ditanyakan dan langsung saja ke poin yang pertama sama yang kedua ya. Tadi penanya ke pertama yang kedua, gimana caranya menjaga hati ya. Mungkin kalau kayak kita lagi ngaji nih, kayak sekarang tuh wah gitu kan, pengen gitu berbuat baik tuh, kayak apa ibadah pengen gitu. Tapi pas udah keluar, apalagi pas ini mungkin hampir sama juga ya sama ini sama apa sama yang Pak Zulnedi yang terakhir nih yang ketiga. Kalau kita lagi ngumpul sama orang-orang baik tuh atau lagi di kajian, wah bersemangat gitu. Tapi pas udah keluar, aduh gitu kan, gimana nih cara 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 ngejaganya ya, cara ngejaganya gitu. Eh Teh Faz gimana? Baik. Bagaimana sih menjaga hati atau mungkin ya bagaimana menjaga hati supaya kita hatinya tetap terpaut dengan Allah gitu ya. Lalu ini juga relate dengan pertanyaan berikutnya, kenapa ada orang yang membaca Al-Quran rajin, ibadahnya rajin, tapi kok emosional, apa namanya, pemarah, bahkan mungkin ada yang hal-hal negatif lainnya. Kenapa? Untuk Tombo Ati ya, mungkin pernah dengar lagu Tombo Ati gitu ya. Jadi obat hati memang membaca Al-Quran. Tapi kenapa ada yang membaca Al-Quran seperti tidak terobati hatinya? Membaca Al-Quran yang bisa menjadi obat hati adalah yang membaca Al-Qurannya harus pakai hati. Betul. Jadi orang yang membaca Al-Qurannya tidak pakai hati, itulah orang yang bacaan Al-Qurannya nggak nyampai ke hati. Hati dibuka, maka masuklah ke dalam hati. Jadi hati-hati. Untuk bisa menjadikan Al-Quran obat hati, maka hatinya harus dibuka. Ketika hatinya dibuka, maka isi Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati, lalu terbawa ke kehidupan kita, menjadikan diri kita yang damai, yang lebih tenang, yang lebih bukan berarti orang yang baca Al-Quran tidak diuji dengan hati ya, maksudnya dia berusaha rajin baca Al-Quran, tapi eh, apa kadang-kadang kok saya merasa sudah rajin nih baca Quran dan sudah berusaha pakai hati, tapi kok kadang-kadang sedih. Sedih itu kan memang sudah naluri, sudah manusiawi, sudah fitrah. Kita memang diciptakan dengan rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa dan sebagainya, termasuk senang dipuji. Kayak tadi misalnya saya ketika saya dimuliakan, saya nggak mau, bukan sih, bukan nggak mau, saya seneng, saya bahagia, tapi saya takut gitu. Saya takut itu membuat kita kayak keenakan gitu loh. Udah biasa dimuliakan, udah biasa ditinggikan, nanti kalau sedikit diabaikan nanti bete gitu. Kalau kurang-kurang dapat perlakuan yang baik nanti bete. Bete itu kan tandanya hati kita tidak oke, tidak baik gitu ya. Kalau kita uh, dihina orang, lalu kita sakit hati, bisa jadi kita tidak Allah tidak ridho kalau kita sakit hati dalam arti marah ya gitu. Tapi kalau kita hatinya selalu dibersihkan dari rasa sakit hati, dari rasa benci dan sebagainya gitu. eh, Itulah yang Allah suka. Bukan tidak sakit hati, tapi kita membersihkan sakit itu yang Allah suka. Bukan tidak marah, tapi kita mengelola kemarahan itu yang Allah suka gitu.
Kemudian zikir, salah satu cara untuk mengobati atau mendidik hati. Tadi yang pertanyaan kedua kan mendidik hati, zikir. Jadi zikir itu lisan kita bergerak. Kalau bisa terdengar juga oleh telinga. Telinga kita mendengar, kita mengucapkan zikir. Biasanya kan ada orang yang audio, ada orang yang visual. Maka kalau orang audio perlu telinganya mendengar zikir dirinya. Zikirnya apa? Bebas, yang banyak asma Allah ya kan. Yang kita suka aja, ya Rahman, ya Rahim, apa aja. Yang penting mengagungkan Allah. Sehingga kita selalu merasa ada Allah di sini. Lalu tawakal. Kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, biasanya yang bikin hati rusak itu kan perlakuan orang. Biasanya kalau sakit, orang cenderung ikhlas. Karena kan mau gimana, orang itu maunya Tuhan gitu kan, maunya pemilik alam gitu, mau ngomong apa gitu. Kalau kecelakaan apa yang hal-hal kayak gitu mungkin sebagian ada yang lebih ikhlas, tapi dengan perlakuan manusia banyak yang sulit untuk ikhlas gitu. Jadi ikhlas, tawakal, terserah deh, terserah Allah aja. Saya mau dijadikan orang yang dimuliakan orangkah, dihinakan orangkah, asalkan tidak hina di hadapan Allah. Sebentar. Asalkan tidak hina di hadapan Allah, maka kita akan selalu berbahagia. Gitu. Lalu kalau kita merasa, ya Allah, marah banget gitu kan, kesel banget gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Gitu kan. Itu salah satu obat hati, bersolawat. Kemudian menjaga silaturahmi. Kita kan tadi sadar bahwa kalau berkumpul dengan orang-orang yang berbeda frekuensi, maka kita bisa ke bawah frekuensinya. Meskipun tidak sama persis, kita kumpul sama sosialita. Enggak sih, sama banget sama dengan mereka. Tapi biasanya ke bawah dikit gitu. Entah apanya yang ke bawah gitu. Jadi, atau kita berkumpul dengan teman-teman yang suka gibah gitu. Oh, ini senang banget sih ngomongin, nggak suka saya. Padahal nggak suka, tapi karena berkumpul terus dengan mereka, kebawa dikit-dikit. Jadi berkumpullah dengan orang-orang saleh. Gimana sih zaman sekarang? Zaman sekarang ini semudah itu. Bahkan event kita menyediakan wadah bagaimana bersilaturahmi, berkumpul dengan orang-orang saleh tanpa kita harus meninggalkan keluarga, tanpa harus meninggalkan anak-anak gitu. Jadi keluarga apa namanya bahagia gitu, tetap bersama dengan keluarga, tapi kita tetap bisa bertemu dengan orang-orang soleh, mendengar sharing-sharing teman-teman sesama orang yang menginginkan untuk dekat dengan Allah. Lalu tadi menjaga hati ya, ini berarti sudah menjawab 2 pertanyaan ya. Oke, lanjut ke muhasabah. Kita introspeksi, saya ini sudah baik belum ya di hadapan Allah? Allah suka nggak ya dengan saya yang sekarang yang misalnya marah gitu, yang bergaya gitu. Kalau kita yakin Allah suka, tapi biasa manusia itu punya hati nurani. Manusia itu punya hati nurani agama apapun. Jadi nurani itu setidaknya bisa menjadi ada semacam petunjuk. Ini baik nggak ya? Ini diri saya suka nggak ya? Diri saya itu yang di dalam ya, hati nurani. Nah, itu kalau kita bersih hatinya dari kebencian, kemarahan, ego, dan sebagainya, biasanya cahaya kebaikan, cahaya kebenaran itu terdengar jelas oleh pikiran dan perasaan kita. Kemudian sabar, syukur. Kadang-kadang atas apa yang terjadi pada kita, kita berpikir perlu sabar. Tapi bisa jadi ternyata kita perlu bersyukur. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan, saat saya mendapat musibah, ternyata saat itu adalah hal yang perlu untuk disyukuri atau hal yang seharusnya memang disyukuri gitu. Kemudian banyak memaafkan orang. Dihina, kalau kita maafkan, oh mungkin dia banyak masalah, mungkin dia memang lingkungannya begitu, ya udah nggak apa-apa.
Ini baik kok buat saya, supaya saya tidak sombong, kan gitu. Ini Allah kok yang ngirim. Jadi kalau kita dapat perlakuan yang gak enak, maafkan. Dapat kezoliman, kalau dapat kezoliman itu bukan berarti kita dizolimi diam aja, bukan. Dizolimi ya menghindar, tapi maafkan gitu. Kalau dizolimi diam aja itu juga kayak bunuh diri dong. Gitu ya. Jadi dizalimi bagaimana kita menghindar itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk dia. Kita sedekah untuk dia. Kalau kita menghindar dari kezaliman orang, kita sedekah untuk dia agar dia tidak menjadi lebih zalim. Gitu. Ustazah, Afwan, pertanyaan saya bagaimana kita itu mendidik hati? Saya baru terbersit, mungkin mendidik hati itu tadabbur Quran, datang ke majelis ilmu, dan lain-lain. Betul kalau Ustazah, dan apalagi ya Ustazah untuk mendidik hati. Ya, betul. Jadi yang tadi kita bahas itu adalah salah satu cara untuk mendidik hati adalah membaca Al-Quran dengan hati, memahami Al-Quran dengan hati, sehingga kita tertaut hati kepada Al-Quran. Kemudian tadi kan yang apa, sebetulnya tadi saya menjawab juga mendidik hati sih, kayak zikir, itu bagian dari mendidik hati. Tawakal, beristighfar, astagfirullahaladzim, ketika kita marah, sedih, kecewa, dan sebagainya, astagfirullahaladzim, bersolawat, itu bagian dari cara mendidik hati. Sabar, syukur, memaafkan, itu mendidik hati. Bagaimana kita supaya tidak mudah marah, supaya tidak mudah benci, kan memaafkan. Maafkan atas semua yang terjadi, tapi tidak juga mengizinkan kita untuk terus-menerus menjadi bahan kezoliman orang. Mengizinkan orang untuk zolim sama kita juga tidak baik. Baik bagi diri kita, juga bagi dia. Menghentikan kezoliman orang terhadap kita, itu bagian dari sedekah. Gitu. Zikir, istighfar, sholawat, sabar, syukur, ridho. Betul, memaafkan, berlapang dada. Akhlak kita selalu baik, gitu, menghindari kelompok atau lingkungan yang sekiranya bisa membuat kita jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari hati yang baik dan sebagainya. Kayak berkumpul dengan tukang gibah, itu kan juga bisa bikin kita hatinya nggak baik ya, kurang baik gitu. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua betul nggak sih, Kang? Pertanyaan yang pertama dan kedua relate kan ya, gitu. Nah, pertanyaan yang ya relate ya. Kenapa ada orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak mencerminkan akhlak Al-Quran? Itu artinya membaca Al-Qurannya, ibadahnya belum menggunakan sepenuh hati, sehingga tidak sampai kepada hatinya, sehingga hatinya tidak berisi Al-Quran. Gitu ya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Lalu yang ketiga, lanjut. Pertanyaan ketiga adalah kenapa baca Al-Quran itu gampang hilang? Yang paling logis adalah ingatan kita memang terbatas, gitu ya. Kalau kita menghafal sesuatu, masuk banyak, Al-Quran kan banyak ya. Jadi kadang-kadang surat yang ini hafal, lalu pas kita menghafal surat berikutnya, surat yang atau juz ya, sudah hafal juz 1 gitu lah. Lalu sekarang ngafalin juz 2. Pas nyoba lagi juz 1 ya lupa lagi gitu, dan seterusnya. Jadi salah satunya adalah trik ya, atau tips mungkin. Tips untuk bisa menghafal Al-Quran lebih menancap, tidak mudah hilang. Salah satunya dengan memahami dulu nih satu ayat ini dibaca dengan artinya. Kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab dan tidak mengerti artinya, maka kita baca dengan terjemahnya. Baca Al-Quran bersama terjemahnya, maknai, rasakan. Jadi dihafal, dibaca, dihafal, masukkan ke dalam hati dan pikiran. Hati, pikiran, perasaan. Gitu. Karena memori perasaan itu lebih awet. Gitu. Memori biasa, memori yang mencatat sesuatu gitu, itu kalah dengan memori perasaan. Sok aja kalau teman-teman pernah mengalami sesuatu, pasti lebih mudah mengingatnya. Tapi kalau mengalami sesuatu dan merasakan ya, itu lebih mudah mengingatnya. Tapi kalau hanya mengalami, itu bisa jadi hilang. Jadi sesuatu yang bisa lebih kuat di ingatan itu adalah ingatan perasaan.
maka kita rasakan setiap ayatnya. Kadang-kadang sedikit, Allah lebih menyukai yang sedikit tapi rutin dan kuat ketimbang banyak tapi kurang berdampak gitu. Jadi mungkin kita kalau mau banyak, kan kita juga apalagi kalau sudah dewasa ya, menghafal itu lebih PR, lebih tantangan. Jadi tidak apa-apa, tidak harus kita target saya harus hafal 1 juz dalam 1 bulan. Kalau ternyata tidak sampai kepada hati, pikiran, dan perasaan, akhirnya hilang. Lebih baik sedikit, tapi sampai pada hati, pikiran, dan perasaan. Sehingga walaupun sedikit, awet. Gitu. Nanti tambah lagi, udah sampai ke hati, pikiran, dan perasaan, baru nambah lagi, dan seterusnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih kalau kita lagi kumpul-kumpul di suatu acara? Apalagi kalau acaranya sampai jedang-jedung gitu kan. Kita nggak nyaman. Kok sepertinya suasananya tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita merasa tidak nyaman, berarti kan kalau walimatul urus itu kita diutamakan untuk datang ya. Datang seperlunya aja. Datang berikan selamat dan sebagainya. Kalau memang perlu ikut makan dan silaturahmi sebentar, sudah pulang. Gitu. Tidak usah berlama-lama di tempat yang kita tidak yakin itu baik untuk hati kita. Gitu. Jadi kita yang memang ngontrol dengan siapa kita boleh bergaul, tapi bukan berarti apa ya bahasanya, kasihan dong orang-orang yang kan suka ada bahasa dia mah pilih-pilih temen katanya, masa orang yang soleh harus sama orang yang soleh aja, terus kalau orang yang kurang soleh gitu dimusuhin, ya nggak dimusuhin juga gitu. Kalau merekanya mau bergabung sama kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita bergabung dengan mereka dan kita tidak yakin hati kita aman, ya kita menghindar dulu gitu. Sebentar aja bersama merekanya gitu. Tapi kalau kita merasa hati kita sedang kuat, sedang bagus dan sanggup memberi warna pada mereka, ya alhamdulillah kita bisa datang untuk mewarnai mereka sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita tidak yakin bisa mewarnai, malah yang ada kita yang terwarnai, ya lebih baik menghindar dulu gitu. Gitu mungkin mudah-mudahan terjawab 3 pertanyaan. Gimana Kang Dedin? Mengontrol diri agar hati tetap terjaga, Masya Allah. Satu lagi Teh, ada tadi yang pertanyaan yang ketiga, ada yang pertanyaan kedua itu ada bisnis. Saya itu berbisnis katanya, gimana bisa bertahan, bisa survive atau malah bisa jadi berkembang gitu. Baik, kalau terkait bisnis saya ada pembahasan khusus, judulnya berbisnis ala Rasulullah. Jadi saya pernah ada Zoom tapi kemudian saya upload di YouTube, itu panjang gitu. Bagaimana kita berbisnis ala Rasulullah, dan sebelum para pebisnis membahas tips-tips sukses berbisnis, tips bisnis ala Rasulullah itu masuk akal banget. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu bisa menjadi fondasi bisnis yang bisa menjadi asbab suksesnya sebuah perusahaan. Dan itu pembahasannya panjang sih. Tapi mungkin bisa mempelajari cara-cara berbisnis ala Rasulullah. Insya Allah sangat masuk akal. Para pebisnis pun banyak menggunakan quotes-quotes yang sebetulnya itu sudah ada di dalam Islam. Gitu mungkin Bapak mudah-mudahan terbantu walaupun sedikit. Bisa juga diketik di YouTube bisnis ala Rasulullah Fatimah Az-Zahra, tapi mudah-mudahan nyambung ke YouTube saya ya, Fatimah Az-Zahra Batris bisnis ala Rasulullah. Mungkin di situ ada membahas tentang bagaimana membangun bisnis dengan cara Rasulullah, dan itu memang sangat masuk akal untuk sukses. Gitu. Siap. Ya, langsung dicari di Google ya, di YouTube bisnis ala Rasulullah Fatimah Az-Zahra Batris ya. Karena memang beliau itu aslinya emang expertnya di bisnis kalau menurut saya. Jadi biasanya yang undang tuh bicara bisnis ya. Sepil Teh, sekarang omset sebulan berapa Teh?
Enggak lah, saya sekarang lagi menghindari bicara-bicara nominal, Kang. Masya Allah. Takut salah. Aduh. Masya Allah. Ya, benar semuanya. Ini mas saya emang nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat mungkin bisa puluhan M ya sebulan. Nggak tahu ya. Amin. Beliau memang luar biasa ya. Orang yang memang saya sendiri kagum lah sama beliau, yang perjuangannya yang luar biasa, yang tadi kita dengar benar-benar nol banget, sekarang benar-benar wah luar biasa lah ya. Kalau MM-an mah kalau kata saya udah inilah ya. Amin. Udah lewat, Masya Allah ya. Dan benar semuanya, makanya mungkin nanti next mungkin ya. Karena kalau dibahas sekarang, apalagi tentang tadi tuh apa Pak Zulnedi, gimana bisnisnya bisa berkembang. Nah itu harus pembahasannya sendiri. Kalau digabungkan sama ini, wah ini nggak beres ya. Beresnya nanti jam 12 malam kayaknya teh ya. Siap, Masya Allah ya, benar semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini, Masya Allah ya, sudah lewat 41, tapi masih bersemangat ya, masih ada 200 orang lebih yang stay sampai di waktu 2141 ini. Mudah-mudahan Ibu Bunda semuanya dapat hikmah ya. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran juga bagi saya pribadi ya, mudah-mudahan benar-benar bisa merasakan apa yang Teh Faz rasakan gitu kan, dan benar-benar bisa gimana sih Al-Quran benar-benar mengubah hidup kita, dan gimana caranya biar kita tuh semakin hari itu benar-benar ya terpaut hatinya lah sama Quran. Kayak itu. Dan Teh, closing statement-nya Teh. Closing statement-nya apa ya? Tetaplah baik, menebar kebaikan, karena Allah, karena di dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas, fokus aja ke situ bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia lainnya. Maka insya Allah hidup kita akan selalu diberikan kebaikan, bahkan dari arah atau dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu aja. Masya Allah, terima kasih Teh Faz, jazakillah khairan, sudah membersamai kita, sudah sharing-sharing bersama teman-teman ayah bunda di Quran Holic. Semoga Allah memberikan kesehatan buat Teh Faz dan keluarga, Allah berkahi usianya, Allah berkahi bisnisnya, dan Allah berkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Ibu juga buat ayah bunda semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kang Dedin beserta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء أم تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير